Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, pilih sepuh sekalian, juga kepada segenap jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, ya semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya panjenengan diberi dua pilihan, berapa? Dua. Antara diberi kematian sama diberi roti, kira-kira milih yang mana? Milih yang mana? Pasti mayoritas dari kita akan milih apa? Roti. Kenapa? Karena rasanya yang enak, menyehatkan. Sementara kematian rasanya orang enak. Gua habis tahu. Antara kematian dan sepotong roti ini ada hubungannya yang harus kita pelajari. Makanya judul kajian kita pada malam hari ini adalah antara kematian dan sepotong roti. Para ulama kita pernah mengatakan wa fi mauti ahadihim khubzun lil akhir. Di dalam kematian salah seorang dari mereka pasti ada roti bagi yang lain. Kira-kira maksudnya apa? Apa pas kematian bagi-bagi roti? Kayak gitu? Bukan. Maksudnya adalah di dalam setiap kematian, musibah yang dialami oleh seseorang, maka bagi orang lain ada pelajaran berharga yang harus diapakan? Diambil.
Ini maknanya. Ulangi. Di dalam kematian atau musibah yang menimpa seseorang, maka bagi orang lain ada pelajaran apa? Berharga yang harus diambil. Kira-kira pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Pelajaran yang bisa diambil adalah supaya kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan ataupun musibah yang dialami oleh orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, la yulda'ul mu'min, seorang mukmin tidaklah pantas, tidaklah kenapa? Pantas min juhrin wahidin marratain, seorang mukmin tidaklah pantas dipatuk ular pada dua lubang yang sama. Kenapa? Seorang mukmin tidaklah pantas masuk ke patok ular pada dua lubang yang sama. Maknanya apa? Maknanya adalah jika kita ataupun orang lain terjerumus ke dalam musibah karena dosa-dosanya, maka tugas kita aja tiru. Aja nopo? Aja tiru. Contoh, saudara kita baru kena tilangan. Kena apa? Tilangan. Baru ditilang tadi pagi misalnya. Maka kita yang tahu saudara kita baru kena tilang, pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Ganti pakai pit apa buat SIM? Pelajarannya apa? Buat SIM. Bukan malah ganti pit. Ada nggak jamaah yang ngaji pakai sepeda? Ada? Angkat tangan coba. Ada? Capek nggak? Contoh yang lain, saudara kita bangkrut karena judi slot. Judi apa? Slot. Maka tugas kita aja tiru. Aja tiru. Inilah tugas seorang muslim. Peka terhadap kondisi di sekitarnya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyampaikan minimal ada 3 cara. Berapa cara? 3. Agar kita menjadi manusia yang mudah
mengambil ibrah atau pelajaran dari kondisi sekitar kita. Berapa cara? 3. Semuanya telah dijelaskan oleh Rabbul Alamin. Sinten? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Qaf. Surah apa? Qaf ayat 37. Surat apa? Qaf ayat 37. Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya di dalam setiap peringatan, di dalam setiap peringatan itu akan mudah kita terima jika kita menggunakan 3 cara ini. Yang pertama, kata Allah, liman kana lahu qalbun, bagi yang punya apa? Qalbun, hati. Ini yang pertama. Au alqas sama', menggunakan pendengarannya. Ini yang kedua. Wa huwa syahid. Syahid apa? Menyaksikan. Coba ulangi. Caranya ada berapa? Yang pertama apa? Punya hati, menghadirkan hati. Yang kedua, menggunakan pendengarannya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh atau menyaksikan. Ini tips dari Allah. Kira-kira kalau tips datang dari Allah, pasti sukses atau pasti nggak sukses? Yang mana? Pasti sukses. Karena datang dari Allah Rabbul Alamin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati. Kira-kira ada nggak manusia yang nggak punya hati? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semua manusia pasti punya hati. Tapi maksud Allah bagi yang punya hati, maksudnya adalah bagi yang menghadirkan hatinya ketika mendengar nasihat, peringatan, dan fenomena yang terjadi. Jadi ada orang yang punya hati tapi enggak menggunakan hatinya tersebut. Ada sebuah cara jitu, sebuah cara terbaik untuk kita mudah menghadirkan hati ketika mendengar sebuah nasihat. Caranya adalah dengan ngaji sunnah yang benar. Dengan apa? Ngaji sunnah yang benar. Marilah kita simak
sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasul? Inna likulli amalin syirrah. Di dalam beramal ada kalanya kita menjumpai syirrah. Syirrah adalah masa semangat-semangate. Namun di lain kesempatan walikulli syirratin fatrah, ada juga kalanya kita merasa futur. Kadang sholat di shaf pertama, namun kadang juga sholat di shaf buatan di rumah maksudnya. Kata Rasul, ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapapun ketika dia futur, dia kembali kepada sunnahku. Sunnah siapa? Rasulullah SAW, maka dia beruntung. Dia apa? Beruntung. Karena dengan sunnah ini akan menjadikan Allah cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan menjaga mata kita. Allah akan menjaga apa? Tangan kita. Dan bahkan Allah akan menjaga hati kita supaya mudah menerima nasihat dan fenomena yang terjadi di sekitarnya untuk dijadikan pelajaran. Maka ngaji jangan asal ngaji. Harus dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Ini yang pertama, menghadirkan apa? Hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua apa tadi? Menggunakan pendengarannya. Manusia ketika mendengar peringatan atau nasihat kebaikan itu terbagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3. Yang pertama, ada manusia mendengar nasihat langsung masuk ke hati. Ini yang pertama. Dengar masuk ke hati. Tipe yang kedua, nasihat masuk dari telinga kanan langsung keluar lewat telinga kiri. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parah. Apa itu? Mental. Mau masuk langsung mental. Kira-kira panjenengan termasuk nomor berapa? 1, 2, atau 3?
Berapa? 3. Mugi-mugi nomor 1. Kita punya telinga, punya pendengaran. Setiap ada masukan kebaikan, ada peringatan yang datang dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari orang-orang sekitar kita. Tugas kita adalah mendengarkannya dengan khusyuk. Jangan malah tutup kuping. Panjenengan sakit enggak? Ketika mau berkata, mau menyampaikan sama teman itu langsung tutup kuping. Sakit enggak perasaannya? Sakit. Kita simak firman Allah di surah Luqman ayat 7. Surat apa? Luqman ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Dan apabila mereka itu sinten? Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jika dibacakan Al-Quran, wala mustakbira, mereka sombong. Ka'allam yasma'ha, gak mau denger. Gak mau apa? Denger. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan di telinganya itu ada penutupnya, ada sumbatannya. Kira-kira orang-orang seperti itu yang gak mau mendengarkan kebaikan, gak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, biasanya di akhirnya bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Pasti sengsara. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Endingnya adalah azab yang pedih. Orang yang ngeyel, apa? Ngeyel, endingnya adalah azab yang pedih. Diajak ngaji, jawabannya apa? Wis khatam. Diajak supaya jangan korupsi, jawabannya apa? Nyatanya kebutuhan. Diajak supaya sholat ke masjid, bong masuk neraka, jawabannya apa? Kayak wis tau ming neraka. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada? Temriki wonten? Orang yang ngeyel endingnya buruk. Kita harus bersyukur masih ada orang-orang yang peduli terhadap kita. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasul itu kalau salah
Yang negur siapa? Yang negur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang manusia biasa, kalau punya kesalahan ditegur sama orang lain, maka bersyukur. Jangan ngenteni masukan dari Allah. Berbuat salah, ya ngenteni wahyu baik. Nunggu Allah yang negur. Pasti terjadi nggak? Ya fulan. Pasti nggak? Nggak mungkin. Karena kita manusia biasa. Kita yang menegur adalah orang-orang yang peduli kepada kita. Ad-dinun nasihah. Kata Rasul, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu apa? Saling mengajak kepada kebaikan. Inti dari agama kita adalah sama-sama berbuat baik. Kalau ada yang salah ditegur, diperingatkan. Ini yang kedua. Okay. Menggunakan pendengarannya sebaik mungkin. Yang terakhir, kata Allah, wa huwa syahid. Wa huwa, dia syahid. Ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, syahid maknanya adalah hadir. Maknanya apa? Hadir. Hadir itu apa? Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aslinya bahasa Arab. Hadir. Menghadirkan. Menghadirkan apa? Menghadirkan usaha yang sungguh-sungguh ketika mendengarkan nasihat tersebut. Usaha untuk membawa perubahan kepada diri kita. Awalnya dinasehati untuk sholat, maka setelah itu usahanya apa? Usahanya sholat. Diajak untuk ngaji, maka setelah itu usahanya apa? Ngaji. Ini maksudnya. Menggunakan usaha, mencurahkan usahanya di dalam melaksanakan peringatan tersebut. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Kisah rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sama panjenengan, suami yang kasar sama suami yang lembut, kira-kira lebih disukai istri yang mana? Yang kasar atau yang lembut? Yang lembut. KDRT ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Orang yang KDRT akan rusak semuanya.
kehidupan yang dijalani penuh dengan ketidaknyamanan. Makanya di dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sangat sahih. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada istri yang paling beliau cintai. Sinten? Istri yang paling muda, satu-satunya gadis ketika dinikahi. Sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pernah bertanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahidtini fahasyan." Wahai Aisyah, kapan engkau pernah mendapatiku berbuat kasar kepadamu? Kapan aku kasar kepadamu? Kira-kira jawabannya apa? Rasul pernah kasar nggak sama Aisyah? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan marahnya Rasul itu diam. Ketika Aisyah dituduh selingkuh sama Sofwan bin Mu'attil, Rasul marahin apa? Menang. Diam. Coba kita tanya sama istri kita. Wahai istriku, kapan aku berbuat kasar kepadamu? Jawabannya apa? Sering. Bahkan disebutkan ke tanggal kie, jam kie. Tapi Rasul tidak pernah berbuat kasar kepada istrinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Inna syarran nasi 'indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti, siapa mereka? Man tarakahun nas, yaitu ketika manusia menjauhinya keluarga, tetangga, teman, menjauhinya, nggak senang kepadanya. Karena apa? Ittiqa'a syarrihi, karena akhlaknya yang buruk. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang dijauhi sama orang lain, suami yang dijauhi sama istri dan anak-anaknya, tetangga yang dijauhi oleh orang lain, kita dijauhi sama teman-teman dekat karena akhlak kita yang gak baik, maka itulah orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Bukan pezina, bukan pecandu minuman, akhlak yang buruk. Maka bisa kita simpulkan, setiap adanya musibah, kemudian kematian, hal-hal yang tidak mengenakan, itu intinya cuma satu,
karena akhlak yang tidak baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri ataupun orang lain. Maka inilah yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya yang bisa diambil. Sebelum kita tutup, kita simpulkan sebentar, nggih. Maksud antara kematian dan sepotong roti adalah jika ada musibah atau kematian yang menimpa orang lain, tugas kita adalah mengambil pelajaran. Caranya ada berapa? 3. Telah Allah jelaskan di surah Qaf ayat 37. Yang pertama menghadirkan hati. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, hadir, berusaha semaksimal mungkin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal soleh yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.